kenapa Paskah harus berkaitan dengan kelinci? Itu hanya sekedar... Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan kita di Anda Bertanya Alkitab Menjawab versi Kids. Nah, ketemu lagi nih sama aku, Ci Stefania Rastus dan Jayden. Nah, sekarang kita mau mulai lagi ya jawab pertanyaan kalian. Yuk Jayden, nomor 1. Anak perempuan pelajar kelas 9 SMP yang bertanya di Abam. Saya ingin lebih mendalami pengetahuan mengenai Alkitab. Jadi gini Cici, saya mau bertanya, bagi orang Kristen, buah yang sudah disembahyangkan apakah bisa dimakan? Nah, sebenarnya kalau bisa tidak dimakan. Tapi kalau misalkan harus dimakan, makanlah. Tapi tetap aja kita menyembah Tuhan Yesus dan kita berdoa untuk Tuhan Yesus. Oke, next. Pertanyaan nomor 2. Anak perempuan 11 tahun Waingapu yang bertanya di Abam. Shalom Om Erastus yang terkasih dan keluarga Abam tercinta. Ini ketiga kalinya saya bertanya. Om Erastus, saya ingin bertanya, apakah boleh kita berdoa sambil melakukan hal lain selain duduk diam? Saya sering merasa gelisah ketika doa pagi dan melihat wajah Pak Erastus yang sangat serius. Tapi di sisi lain, saya sedang makan dengan cepat agar tidak terlambat pergi ke sekolah. Terima kasih atas jawabannya ya Pak. Saya sangat menghargainya. Semoga Bapak sehat-sehat selalu dan tetap semangat berkhotbah gerakan Truth ID, menyelamatkan banyak jiwa. Oke, thank you buat doanya. Nanti akan aku sampaikan. Nah, pertanyaannya kan, Om Erastus, saya ingin bertanya, apakah boleh kita berdoa sambil melakukan hal lain selain duduk diam? Tentu saja boleh. Karena doa itu kan sebenarnya cara kita ngobrol atau berkomunikasi sama Tuhan. Tapi memang pada umumnya, kalau berdoa biar kita tetap fokus, biar kita nggak gampang ke distract satu sama lain, atau kita lihat mama kita lagi ngapain atau adik kita lagi ngapain, kadang-kadang kita memang harus duduk dan lipat tangan dan berdoa. Cuman kalau kondisinya kita harus cepat-cepat sekolah, buru-buru datang ke sekolah, kan memang kondisinya kita nggak bisa tutup mata dan duduk dengan fokus kan, itu pun tidak apa-apa karena itu bagian dari kita ngobrol sama Tuhan. Jadi ingat ya, doa itu cara kita berkomunikasi sama Tuhan dan kita bisa melakukan itu dimanapun dan kapanpun. Oke, next question. Pertanyaan nomor 3. Anak laki-laki 12 tahun Bogor minta buku chord lagu yang bertanya di Abam. Shalom Bapak Eras, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan saya yang sebelumnya. Kali ini saya ingin bertanya lagi tentang ayat Alkitab yang ada di Mazmur 2 ayat 4. Saya bingung apa yang dimaksud dengan kata-kata Tuhan mengolok-olok mereka. Opa, saat ini saya les keyboard. Boleh tidak saya minta chord musik lagu Opa Eras? Karena saya ingin belajar lagu Opa Eras. Mama saya suka nyanyi lagu Opa Eras. Maaf ya Opa, suratku panjang. Terima kasih Opa Eras, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga. Nah, sebelum aku menjawab pertanyaannya, kalau kamu mau belajar chord-chord lagu Opa Eras, itu udah tersedia di website Rehoboth, dan sebenarnya udah tersedia dimanapun juga sih, kamu bisa searching. Nah, kalau untuk bukunya nanti akan aku usahakan ya, tim Abam akan mengirimkan buku yang ada isi chordnya untuk kamu. Nah, pertanyaannya, Mazmur 2 ayat 4 itu artinya apa sih Tuhan mengolok-ngolok mereka? Itu artinya adalah merendahkan atau mereka itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bisa pukul mereka, jadi mereka itu bukan tandingannya Tuhan, maksudnya begitu. Oke? Jadi next ya, yuk. Pertanyaan nomor 4, perempuan 6 tahun TK. Ini pertanyaan dari anak saya, dan saya sebagai orang tua sulit menjawab. Tiap hari kami membaca Alkitab bersama dan ada ayat Alkitab yang menuliskan bahwa Tuhan menolong Israel dalam Lukas 1 ayat 54. Kirana bertanya, kenapa Tuhan menolong Israel padahal Israel menembak Palestina? Di mana di medsos yang dilihat banyak korban anak-anak Palestina yang ditembak tentara Israel di Gaza saat ini. Mohon penjelasan dan arahannya. Jika ada buku, mohon bantuan informasinya. Ini jadi PR saya sebagai orang tua sejak terjadi perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Yang sering terlihat Israel membalas dan menembak warga sipil Palestina.
Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, khususnya bagi orang tua yang mempertanyakan tentang ini. Khusus pertanyaan ini akan aku serahkan ke Pak Erastus, jadi nanti tinggal ditunggu ya untuk pertanyaannya dijawab di Abam. Next question. Pertanyaan nomor 5. Anak perempuan 10 tahun, pelajar 5 SD. Aku punya bakat bulu tangkis, walaupun sebenarnya aku tidak berminat. Jadi, papa aku terus memaksa aku berprestasi bulu tangkis. Apa yang seharusnya aku lakukan ya, Kak? Terima kasih. Nah, buat teman-teman semua, aku yakin banget sih di masa-masa kecil kita itu kita pasti gampang banget bosenan. Sama kayak aku. Dulu waktu kecil, aku diminta les piano. Awal-awal semangat banget. Akhir-akhirnya aku males banget. Tapi orang tua aku tetap maksa aku les piano. Tapi ternyata hari ini karena aku les piano, aku bisa ngarang lagu, aku bisa main semua alat musik, aku bisa main piano sambil nyanyi, bahkan aku bisa pelayanan hari ini. Jadi kadang-kadang waktu kita kecil memang kita kesel disuruh belajar, disuruh les. Tapi intinya kalau kita masih muda, atau kita masih di bawah umur, belajarlah untuk nurut sama orang tua. Karena nggak ada salahnya, karena apa yang orang tua kasih ke kita itu pasti yang terbaik. Jadi belajarlah nurut karena orang tua kita tahu apa yang terbaik. Hari ini kita ngelihatnya cuman, kenapa? Aku capek banget. Kenapa aku disuruh gini? Tapi nanti kalau kamu udah dewasa, kamu bakal melihat, wah bersyukur banget nih waktu kecil aku disuruh papa mama les, bahkan disuruh belajar berjam-jam. Karena hasilnya bukan sekarang, nanti gitu. Jadi kamu harus sabar dan harus nurut sama orang tua. Oke? Next question, Jayden. Pertanyaan nomor 6. Anak laki-laki 12 tahun, pelajar 6 SD. Apakah Tuhan akan mengampuni dosa kita walaupun kita melakukan dosa yang sangat besar? Terima kasih, Kak. Pasti dong, bahkan dia sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu malahan. Nah, masalahnya hari ini adalah apakah kita masih seneng nih melakukan dosa-dosa yang sama? Pasti kita kan hobinya kadang-kadang berbohong, kadang-kadang kita suka bandel. Nah, Tuhan memang maha ampun dan Tuhan pasti mengampuni kita. Berkali-kali kita salah, Tuhan pasti ampuni. Tapi masalahnya adalah jangan sampai karena Tuhan mengampuni kita jadi suka-suka kita. Jadi hati-hati ya, Tuhan mengampuni, tapi kita juga harus belajar untuk tidak melakukan hal yang sama. Next, Jayden. Pertanyaan nomor 7. Anak laki-laki 9 tahun, pelajar 4 SD. Mengapa Allah tidak membinasakan iblis dan neraka agar semua manusia bisa selamat? Oke. Kenapa Allah tidak langsung membinasakan iblis dan neraka agar semua manusia bisa selamat? Karena Allah harus membuktikan kesalahan iblis. Kayak kalau kamu nyolong kan ketahuan. Dan ada aturannya, kalau nyolong ya artinya kamu mencuri gitu ya. Dan itu pada umumnya tahu. Tapi kalau misalkan iblis itu ingin bertahta. Jadi kehadiran kita manusia itu harus membuktikan kalau iblis ini bersalah. Makanya kita harus taat. Jadi iblis itu tidak langsung dibinasakan. Karena Allah harus membuktikan kesalahan iblis itu sendiri. Next, Jayden. Pertanyaan nomor 9. Anak perempuan 9 tahun, pelajar kelas 4 SD. Shalom Cifani, saya mau bertanya. Orang tua saya beda agama. Sekarang sudah bercerai. Saya ikut mama yang beragama Kristen. Pertanyaan saya, apakah setelah meninggal saya bisa bertemu kedua orang tua saya atau salah satunya? Terima kasih sebelumnya, Ci. Oke, pasti dong, kamu pasti bisa ketemu sama orang tua kamu, asal orang tua kamu juga berbuat baik dan mengasihi Tuhan juga. Nah, begitu juga dengan kamu juga harus mengasihi Tuhan, biar suatu saat nanti, di surga nanti, kita bisa ketemu lagi sama orang-orang yang kita cintai. Jadi, bisa, asal kamu juga berbuat baik, kamu juga mengasihi Tuhan dan orang tua kamu juga, begitu. Next. Pertanyaan nomor 10. Anak perempuan 6 tahun, pelajar kelas 1 SD. Shalom Ji, saya mau bertanya, bagaimana cara supaya tidak mudah marah? Karena banyak teman saya yang sering usil di sekolah. Terima kasih, Ci. Oke, bagaimana sih caranya supaya kita nggak mudah marah? Nah, sebelum kita marah, kita harus mikir dulu. Sebenarnya hal ini perlu nggak sih aku marahin atau harus aku betein? Karena tahu nggak sih teman-teman, seperti buah roh ya, kan ada salah satunya apa? Kesabaran, pengendalian diri. Nah,
kalau kita bisa sabar, kita bisa mengendalikan diri kita, sebenarnya kita juga sedang menyenangkan Tuhan. Kita juga sedang menyenangkan Tuhan. Jadi sebelum kita marah, kita harus berpikir, Tuhan seneng gak sih kalau aku marah? Apa boleh aku marah begini? Nah, kadang kan kita harus marah kalau Tuhan suruh aja. Kalau Tuhan suruh kita marah. Tapi kalau nggak ada petunjuk apa-apa sama Tuhan, apalagi marahnya cuma karena hal kecil. Misalkan teman kita nggak sengaja dorong kita, teman kita atau nggak sengaja lempar barang, atau kesel banget sama kakak, sama adik kita gara-gara dia ambil makanan kita. Nah, kita kan nggak harus marah kan? Jadi harus belajar sabar. Nah, gimana caranya sabar? Timbullah kesabaran dari kita yang sering berdoa. Karena anak yang sering berdoa itu pasti punya keteduhan. Dia pasti berpikir dulu sebelum bertindak. Kayak sebelum kita bicara, kita berpikir dulu, Tuhan mau nggak ya aku ngomong ini? Tuhan mau nggak ya aku marah? Nah, sekarang kamu dan aku, kita semua itu harus belajar untuk mengendalikan diri kita dengan cara sebelum kita berkata atau sebelum kita marah, kita tanya Tuhan dulu, harus nggak ya aku marah? Jangan sampai marahnya aku malah ngecewain Tuhan, malahan jadi dosa dan bikin Tuhan kesel. Oke? Next question. Pertanyaan nomor 11, anak laki-laki 11 tahun. Shalom Ci, saya ingin bertanya, mengapa orang Farisi tidak mempercayai Yesus padahal mereka sama seperti pendeta pada zaman itu? Nah, karena pada masa itu mereka juga punya kepercayaannya sendiri atau agamanya sendiri, yaitu agama Yahudi. Nah, di lain itu juga pasti mereka iri dengan Tuhan Yesus. Kalau mereka percaya juga dengan Tuhan Yesus, nanti siapa pengikutnya mereka? Gitu, jadi juga ada perbedaan di situ, oke? Next, Jaden. Pertanyaan nomor 12, anak perempuan 11 tahun. Salam Ci, saya ingin bertanya. Papa saya sangat keras menyuruh saya bermain bulu tangkis, bahkan sampai melakukan kekerasan. Padahal dari awal bukan saya yang meminta bermain bulu tangkis. Apa yang saya harus lakukan ya Ci? Ini tahun ketiga saya bermain bulu tangkis, dan sudah pernah beberapa kali juara. Saya mulai suka bermain bulu tangkis, tapi saya takut bermain lagi karena takut dipukuli lagi. Terima kasih Kak. Oke, kamu udah hebat banget karena dalam kondisi kamu yang sebenarnya takut dipukulin, dalam kondisi kamu yang sebenarnya pasti aduh nggak gitu pengen main bulu tangkis gitu ya, tapi kamu masih bisa juara, kamu udah hebat banget. Nah, oleh sebab itu kamu bisa kasih tahu papa, misalkan papa sebenarnya tanpa mukul aku pun aku bisa juara loh gitu, tanpa pukul aku pun aku bisa juara loh. Nah, buat teman-teman di sini juga yang butuh bantuan atau mungkin kondisi-kondisi yang udah di luar batas, kamu juga bisa menghubungi Abam setelah ini juga. Jadi tapi yang paling penting apa? Yang paling penting kamu belajar yang rajin, kamu taat sama orang tua, dan satu lagi jangan lupa ngomong ya, bukan dengan marah ya, bicara baik-baik. Kalau tanpa dipukul pun sebenarnya aku udah juara loh, begitu, oke? Good luck. Next question. Pertanyaan nomor 13, anak laki-laki 8 tahun. Salam Ci, saya mau bertanya. Allah Bapa tercipta di mana? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan. Mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga kita semua mempunyai keturunan dosa. Kalau misalnya yang makan buah itu cuma Hawa dan Adam tidak ikut makan, apakah kita mempunyai keturunan dosa atau enggak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Allah Bapa itu tidak diciptakan, dia sudah ada sejak semula. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih, gimana misalkan kalau yang makan buah itu cuma Hawa dan Adam tidak ikut makan, apakah kita mempunyai keturunan yang dosa atau tidak gitu. Nah, kalau dalam titik ini jawabannya adalah kita tuh sedang berandai-andai. Jadi kita harus melihat faktanya bahwa memang faktanya Hawa dan Adam itu sama-sama ada dan sama-sama makan. Jadi jangan berandai-andai ya gitu. Next. Pertanyaan nomor 14, anak perempuan 8 tahun. Salam Cici, saya mau bertanya. Apakah Tuhan Yesus memiliki saudara dan saudari yang lahir dari Bunda Maria? Ada berapa dan apakah pada saat Tuhan Yesus disalib mereka ada melihat Tuhan Yesus? Nah, ada. Salah satunya kan ada yang namanya Yakobus yang menjadi pemimpin gereja di Yerusalem, ya kan? Jadi mereka itu pasti juga melihat Tuhan Yesus disalib karena hari itu peristiwa itu cepat menyebarnya. Oke, next. Pertanyaan nomor 15, anak perempuan 11 tahun.
Kenapa Paskah harus berkaitan dengan kelinci? Itu hanya sekedar kebudayaan barat aja yang menyimbolkan Paskah itu ya hari yang suci dengan kelincinya gitu. Tapi sebenarnya itu cuma sekedar tradisi. Jadi di Alkitab itu tidak menceritakan tentang kelinci itu sendiri. Oke, next. Pertanyaan nomor 16, anak perempuan 10 tahun. Shalom Ci, saya mau bertanya. Apa arti Kidung Agung pasal 7 ayat 6-8 dan bolehkah anak kecil melawan kepada orang tua? Oke, Kidung Agung pasal 7 ayat 6-8 itu menggambarkan keindahan manusia di mata Tuhan. Nah, next questionnya, bolehkah anak kecil melawan kepada orang tua? Pastinya nggak boleh. Kenapa? Nah, kita semua ini kan berharga di hadapan Tuhan. Pasti orang tua yang Tuhan pilih untuk ada di samping kita, itu tuh pasti orang tua yang terbaik. Dan itu adalah perwakilan Tuhan di bumi ini. Jadi kalau orang tua kita lagi ajarin kita, orang tua lagi menuntun kita nggak boleh memberontak atau melawan. Seperti yang aku katakan tadi, kalau hari ini kita kadang-kadang nggak ngerti kenapa sih harus dimarahin, kenapa sih harus diomongin begini. Ya karena hari ini kita sedang diajarin mereka, biar waktu kita dewasa, waktu kita sudah tua nanti kita tidak salah jalan gitu. Jadi nggak boleh ya ngelawan orang tua. Ngelawan orang tua itu juga nyakitin hati Tuhan loh. Oke, next. Pertanyaan nomor 17, anak laki-laki 7 tahun. Shalom Ci, aku mau bertanya, Allah Bapa itu dilahirkan dengan siapa? Dan bagaimana kita membedakan teman yang bergaul dengan iblis dan Yesus? Terima kasih Ci, Tuhan memberkati. Nah, seperti yang aku katakan tadi, kalau Allah Bapa itu tidak diciptakan ya. Dan bagaimana kita membedakan teman yang bergaul dengan iblis dan Yesus? Nah, gampang banget. Lihat aja apa yang dia lakukan. Misalkan teman kita itu sukanya nyontek, sukanya ngomong kasar, dan semakin sering kita bergaul sama dia, kita malah makin buruk. Nah, teman siapa tuh kira-kira? Pasti temannya iblis. Jadi kita bisa lihat apa yang dia lakukan, dan kita juga bisa lihat jadi apakah kita. Jadi kalau dia makin sering ngomong kasar, akhirnya kan kita juga ikutan ngomong kasar kan. Nah, itu pasti bukan teman yang baik. Teman yang baik itu bikin kita makin baik, makin mengasihi Tuhan, makin rohani, makin rajin, makin sayang orang tua. Pokoknya yang baik-baik deh gitu. Mungkin teman kita nggak sempurna, tapi teman kita itu pasti membawa kita jadi anak yang lebih baik lagi. Oke, jadi kalau ada teman kita yang bikin kita malah ngomong kasar, malah suka bohong, hati-hati ya, itu bukan teman yang baik begitu. Oke teman-teman semua dan adik-adik semua, thank you udah dengerin pertanyaan-pertanyaan dan yang udah aku jawab juga bersama Jaden barusan. Jadi terus pantengin Abam Kids di episode berikutnya, oke? God bless you.